Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak, serta Bapak Ibu wali murid dimanapun Anda berada. Semoga masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas dengan baik dan diberikan kesehatan. Ya, mohon maaf hari ini saya mau memberikan informasi terkait prakerin, tapi saya sampaikan melalui video supaya informasi ini bisa diteruskan dari anak-anak kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan, saya Arwi Bowo. Salah satu tugas kami yaitu melakukan atau salah satu tugas kami adalah kegiatan prakerin yang akan dilakukan oleh anak-anak pada bulan November, tepatnya pada 1 November sampai 28 April 2023. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tujuan PKL dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik. Kurang lebih ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Jadi, secara gamblang-nya, tujuan dari prakerin ini adalah mengenalkan kepada siswa-siswi mengenai dunia kerja. Kemudian mengetahui simulasi di dunia kerja itu seperti apa. Artinya ketika di tempat prakerin, anak-anak langsung praktek bekerja. Jadi kalaupun ada pelatihan, barangkali bisa 1 atau 2 minggu akan diajari oleh pembimbing. Selebihnya nanti anak-anak akan praktek secara mandiri. Kemudian harapannya ketika anak-anak sudah bersinggungan dengan dunia kerja, maka nanti anak-anak akan memiliki gambaran untuk berwirausaha atau bekerja. Karena seperti SMK, seperti moto SMK bisa ya. Berarti bisa bekerja dan juga bisa berwirausaha. Baik, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan kepada slide selanjutnya. Nah, di slide ketiga ini ada beberapa informasi mengenai pelaksanaan program prakerin. Nah, yaitu kita lihat ada tahapan sini, yaitu di sekolah ada persiapan dan perlengkapan administrasi termasuk pembekalan teknis. Ini yang insya Allah sudah kami lakukan. Kemudian selanjutnya mengantarkan ke DUDI atau dunia usaha industri, serah terima peserta prakerin dari pembimbing sekolah kepada pihak pembimbing. Nah, nanti anak-anak ketika berangkat prakerin akan ada Bapak Ibu guru pembimbing yang mengantarkannya termasuk memasrahkannya kepada pembimbing instansi. Kemudian pengenalan orientasi lapangan, penjelasan pembimbing industri, dan rencana jadwal kegiatan. Termasuk juga penyiapan administrasi praktek, mulai dari format-format penilaian, kemudian rencana kegiatan prakerin. Kemudian selanjutnya kegiatan praktik, melaksanakan tugas praktik sesuai dengan arahan dan tugas pembimbing, kemudian mencatat pada agenda kegiatan atau jurnal, merencanakan dan membuat laporan, kemudian mendapatkan sertifikat. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian tugas dari pembimbing yaitu melakukan monitoring atau melakukan kunjungan secara berkala. Artinya putra-putri jenengan itu akan mendapat pemantauan dari Bapak Ibu guru pembimbing, termasuk dengan kehadiran, termasuk juga misalkan ada masalah yang di tempat prakerin, nanti informasi dan komunikasinya adalah antara siswa dengan Bapak Ibu guru pembimbing. Kemudian setelah melakukan tugas monitoring, di akhir kegiatan Bapak Ibu guru akan melakukan penjemputan. Setelah kegiatan prakerin berakhir, Bapak Ibu pembimbing akan menarik siswa dari tempat prakerin. Nah, setelah kegiatan prakerin selesai, anak-anak nanti akan membuat laporan. Tapi kami sarankan untuk pembuatan laporan dicicil di sela-sela kegiatan prakerin, karena ada beberapa tahap, ada beberapa porsi yang harus diselesaikan pada saat di tempat prakerin, dengan harapan ketika anak-anak sudah kembali ke sekolah sudah tidak terlalu banyak wirawiri ke tempat prakerin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi.
di tahapan pelaksanaan prakerin. Ini yang sudah kami lakukan. Yang pertama persiapan tempat, yang kedua adalah pembagian tempat prakerin, yang ketiga survei lokasi, yang keempat pelaksanaan prakerin, yang kelima monitoring, yang keenam pembuatan laporan prakerin, dan yang ketujuh adalah penilaian. Untuk persiapan tempat, awalnya kami sudah bekerja sama dengan 30 instansi. Karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa saya sebutkan di sini, insya Allah hanya ada 24 instansi yang bekerja sama dengan SMK pada tahun ini. Kurang lebih tersebar di area Malang Raya, mulai dari Donomulyo, Sumber Manjing, Kepanjen, kemudian Malang Tengah, Malang Timur, dan Malang Utara. Kemudian setelah tempat ini saya informasikan, mungkin juga jenengan Bapak Ibu guru serta anak-anak dan Bapak Ibu wali murid masih ingat ketika menandatangani surat atau formulir pendaftaran situ ada beberapa tempat yang bisa dijadikan tempat prakerin. Kemudian untuk pembagian informasi tempat prakerin masih belum bisa kami lakukan. Semoga secepatnya bisa kami informasikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk survei atau ngecek lokasi tempat prakerinnya. Nah, selanjutnya setelah informasi tempat prakerin ini disampaikan, panjenengan semua bisa melakukan survei di tempat prakerin, kemudian melaksanakan prakerin, monitoring, dan selanjutnya. Oke, ini adalah latar belakangnya. Di persiapan prakerin, kami mendata tempat prakerin termasuk MOU, pembagian tempat prakerin. Di sini ada form pendaftaran, kemudian menentukan peserta prakerin. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru beserta anak-anak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk wilayah Donomulyo, Sumber Manjing itu sangat terbatas. Insya Allah hanya ada 9 slot, 7 siswi dan 2 siswa. Artinya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah japri saya atau menemui pihak sekolah kalau permintaannya tidak dapat kami ACC secara 100%. Tapi kami mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu semua. Kemudian setelah tempat prakerin ini dibagi, tugas selanjutnya adalah peserta melakukan survei. Artinya anak-anak akan datang ke tempat prakerin, kemudian bertemu langsung dengan pemiliknya atau pembimbingnya, kemudian meminta informasi terkait ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya anak-anak diharapkan mencari tempat kos atau mes. Nah, kenapa untuk mencari tempat kos dan mes ini saya taruh di bawah? Karena anak-anak harus ketemu dulu dengan tempat prakerin dengan harapan nanti tempat prakerin akan memberikan informasi atau menyarankan tempat kos yang terbaik untuk anak-anak. Selanjutnya pada saat pelaksanaan prakerin, sini ada 2 tahapan. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Artinya jadwal masing-masing instansi itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ada yang liburnya seminggu 1 kali, ada yang liburnya 2 minggu sekali. Jadi anak-anak mohon dipahami bahwa libur ini mengikuti jadwal dari instansi. Berikut juga jam masuk. Ada instansi yang menggunakan shift-shiftan. Dari jam 7 sampai jam 3 sore shift pagi, kemudian shift siangnya jam 10 sampai jam 6 sore, bisa juga seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan prakerin mohon menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, karena ini berpengaruh pada kehadirannya sampean. Yang kedua, monitoring prakerin. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh pembimbing sekolah yang akan mengunjungi peserta didik di tempat prakerin. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, pembimbing prakerin akan melakukan kunjungan secara berkala kepada anak-anak. Termasuk kegiatannya yaitu mengecek kehadiran dan juga agenda kegiatan siswa gitu. Selanjutnya pembuatan laporan prakerin. Masing-masing kelompok akan membuat laporan. Kemudian laporan dapat dicicil mulai bulan pertama pelaksanaan prakerin. Yang ketiga, laporan wajib diselesaikan 2 minggu setelah pelaksanaan prakerin. Laporan ini sifatnya berkelompok. Jadi kalau anggotanya cuma 1 orang, berarti 1 orang tersebut yang akan menuntaskan laporan itu sendiri. Kalau misalnya anggotanya 4 anak, berarti diselesaikan bersama 4 anggota kelompok yang lain. Kemudian selanjutnya adalah penilaian prakerin. Nah,
Penilaian prakerin ini dilakukan oleh pembimbing instansi yang akan menilai kinerja dari peserta prakerin. Artinya sekolah sudah menyediakan form penilaian yang akan diisi dan ditandatangani oleh pembimbing instansi, berikut juga pimpinan instansi. Kemudian penerbitan sertifikat prakerin. Insya Allah penerbitan sertifikat prakerin ini 3 minggu setelah pelaksanaan prakerin berakhir. Kemudian selanjutnya ini mengenai kehadiran prakerin. Siswa wajib hadir dalam setiap kegiatan prakerin. Toleransi kehadiran maksimal 3 hari. Apabila tidak masuk prakerin harus mengganti di hari yang lain. Beruntung untuk jurusan multimedia karena kita memiliki shift, jadi ada beberapa tempat yang ada shift kerjanya. Jika kalian tidak masuk selama 1 hari, kalian bisa mengganti di hari yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk ketika kalian tidak masuk, sebaiknya atau ini sifatnya wajib sampai memberikan informasi kepada pembimbing sekolah dan juga pembimbing instansi. Supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi antara pihak sekolah dan juga pihak instansi. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi dari saya bisa diterima dengan baik. Apabila ada informasi yang belum tersampaikan, bisa ditanyakan kepada kami. Kemudian untuk informasi penempatan prakerin, insya Allah segera saya sampaikan, segera saya umumkan. Cuma mohon maaf untuk setelah informasi prakerin saya sampaikan kepada anak-anak dan juga Bapak Ibu semua, jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan, mohon jangan langsung menghubungi sekolah dulu atau pihak kami selaku Kaprodi dan juga wali kelas. Mohon direnungkan kembali, mohon dicek kembali, karena biasanya ngapunten Bapak Ibu, biasanya kalau informasi sudah diberikan dan langsung komplain atau memberikan konfirmasi, biasanya yang berjalan itu masih emosinya. Jadi kami mohon untuk tidak menghubungi dulu selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari, setelah direnungkan, setelah di cross check, Bapak Ibu bisa mengunjungi kami. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon maaf atas segala tingkah laku yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf apabila kami tidak bisa 100% mengikuti kemauan dari Bapak Ibu semua, karena itu adalah keterbatasan kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.